Kalian sadar nggak? Niatnya cuma 5 menit scrolling, tahu-tahu udah sejam aja. Fenomena ini dikenal sebagai Perkenalkan, Mr. Arif Hidayat. Hai. Beliau adalah seorang ayah, pengajar, aktivis NGO, penghobi badminton, atau pecinta kopi, dan kepala sekolah. Saya Kepala SMP Islam Internasional Al-Abidin Karanganyar. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah brain rot. Brain rot adalah istilah yang semakin populer di kalangan netizen. Ini menggambarkan kondisi di mana seseorang terlalu banyak mengkonsumsi konten digital ringan dan berulang-ulang tanpa nilai edukatif. Seperti makan junk food setiap hari, rasanya tuh memang enak, tapi kalau berlebihan bisa berdampak buruk. Kalau kita lihat sejarahnya, kata ini muncul pertama kali di tahun 1854 dalam buku Walden karya Henry David Thoreau, seorang naturalis asal Amerika. Dia mengkritisi masyarakat yang mulai enggan berpikir kompleks dan mau yang lebih serba instan. Brain rot 1.0. Istilah ini kemudian berkembang. Mulai tahun 2024 kemarin, fenomena brain rot muncul di permukaan. Apa itu brain rot? Brain rot itu pembusukan otak. Dan faktor utamanya adalah media sosial. Kenapa media sosial? Karena anak-anak sekarang, remaja sekarang, gemar sekali melihat, menyaksikan, menonton berjam-jam, bahkan menghabiskan waktu di depan layar, scrolling konten-konten receh. Brain rot 2.0. Menurut data dari Good Society, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 11 menit tiap hari buat mengakses media sosial. Kalau di rata-rata, itu hampir setara dengan 1 semester belajar di sekolah dalam tahun. Lalu, apa efeknya pada otak kita? Paparan konten-konten receh yang pada akhirnya akan menyebabkan brain rot ini akan berdampak sangat panjang bagi generasi muda. Dalam hal akademik mereka akan sangat terganggu karena mereka akan kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, inginnya cuma hal-hal yang instan, dan tentunya ini sangat mengganggu endurance mereka, ketahanan mereka dalam belajar. Saat ini, banyak orang sulit berkonsentrasi. Awalnya hanya ingin mengecek satu notifikasi, tapi tiba-tiba waktu berlalu begitu saja. Teknologi digital seperti halnya sebuah pisau. Dia bisa bermanfaat, sebaliknya bisa sangat merugikan. Yang sekarang terjadi, media sosial, teknologi informasi, dan digital itu sering disalahgunakan. Sehingga anak-anak kita banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Bukan hanya di sekolah saja, brain rot juga mempengaruhi interaksi sosial kita. Seharusnya kita berbicara, tapi kenyataannya kita lebih berfokus pada layar. Di satu sisi, teknologi digital sangat bermanfaat bagi para remaja. Para remaja bisa mengakses informasi yang jumlahnya tidak terbatas. Mereka bisa belajar menggunakan teknologi digital dengan metode yang menarik. Dan tentu saja mereka bisa mengambil inspirasi dari sana. Tapi di sisi lain, media sosial, teknologi digital itu bisa menjerumuskan mereka dalam kesia-siaan, kemudian hal-hal yang negatif, dan tentunya contoh-contoh yang bisa merusak akhlak dan masa depan mereka. Brain rot adalah tantangan terbesar di era digital ini. Tapi apakah kita bisa keluar dari siklus ini? Nah, di sesi ini saya mau ngobrol virtual bareng 2 orang dari generasi yang berbeda. Ada Zia dari Gen Z dan ada Mr. Darsono dari Gen Y. Mau tahu juga sih, kapan mereka kenal medsos dan gimana cara mereka ngadepin dunia digital yang makin padat ini.
Pertama kali saya mempunyai akun media sosial itu kelas 5 SD, itu Instagram. Terus untuk pengonsumsian media sosial itu mungkin total 4 sampai 5 jam dalam sehari. Tapi itu nggak non-stop, itu totalnya aja. Berarti udah cukup lama juga ya bareng medsos. Tapi dari sekian banyak waktu itu, ada hal positif nggak yang kamu rasain juga? Tapi di sisi lain, saya menggunakan media sosial itu juga banyak mendapatkan informasi-informasi bagus gitu ya. Saya suka membaca berita yang ada di sosial media meskipun saya harus menyaringnya lagi. Kalau Mr. Garsono gimana? Medsos pertama kali pas kapan tuh? Saya punya media sosial pertama kali itu saat saya SMA. Media sosialnya masih Facebook. Sementara pas itu juga ada Friendster, tapi saya nggak membuat akun Friendster di Facebook. Berarti zaman dulu banget ya. Nah, sekarang nih, menurut Mister, gimana sih medsos di tengah akses internet yang makin gampang? Harapannya dengan mudahnya akses ke media sosial, kemudian akses internet yang semakin merata, kita bisa memanfaatkannya untuk berbagi informasi-informasi positif, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan, bukan hanya sekedar kita bergibah atau menyebar informasi yang belum tentu benar adanya. Dari obrolan barusan kelihatan ya, meskipun beda generasi, dua-duanya sadar akan medsos mempunyai dua sisi. Tinggal gimana kita makainya aja. Indonesia mungkin ketinggalan di banyak bidang. Kita juga sering mendengar tantangan yang akan dihadapi di masa depan, terlebih dengan tantangan di era digital ini. Tapi, kita sebenarnya mempunyai satu potensi besar terkait penggunaan media sosial. Bonus demografi usia produktif. Tahu nggak, pengguna aktif internet di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Sehingga ini adalah peluang. Jika internet itu bisa kita manfaatkan dengan baik, kemudian pemerintah juga memiliki program-program yang tepat, stakeholder semua mendukung, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini nanti akan menjadi keuntungan bagi kita untuk menyiapkan generasi emas 2045. Mengurangi brand rot bukan berarti harus meninggalkan media sosial sepenuhnya, tapi kita bisa memilih sadar untuk menggunakannya. Mari mencoba memberi solusi, bukan hanya berfokus pada masalah yang dihadapi. Harapan itu masih ada. Ya, masalah yang muncul tidak kita hadapi dengan keprihatinan saja, tapi butuh solusi. Solusinya ada di tangan kita semua. Semua stakeholder harus bersama-sama mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah menguatkan literasi digital di kalangan anak-anak remaja. Generasi emas 2045 tidak akan lahir dari orang-orang yang tenggelam dalam brand rot, tapi dari mereka yang bisa menggunakan teknologi dengan bijak, kembangkan kreativitas, dan terus belajar.